Kembali lagi di channel Dapur Pacu. Hari ini video ini kita mau buat untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar waktu saya bikin video yang dulu menjelaskan tentang ukuran gear berapa yang cocok untuk motor supermoto terkhususnya CRF. Tapi ini bisa juga dipakai untuk semua jenis motor yang berpenggerak pakai gear lah ya. Jadi untuk menentukan ukuran gear itu sebenarnya nggak bisa disamain ya bro. Soalnya kita itu perlu menentukan beberapa aspek kayak berat badan, terus ukuran ban dan velg yang kita pakai, sama kebutuhan yang kita inginkan, kayak berkendara di dalam kota atau jarak dekat, ataupun berkendara jarak jauh kayak kondisi touring yang treknya itu panjang-panjang biasa. Nah, kalau kita menentukan gear itu bisa kita rasakan dulu dari ukuran yang standar. Misalnya kalau di CRF standar ya, ini kita bahas untuk terkhusus CRF saja. Oh iya, sama satu lagi, spek mesin juga pengaruh. Kalau mesin-mesin yang udah bore up biasa kan, kalau overbore biasa atasannya enak tapi bawahannya kurang, itu bisa dimainkan gear yang ringan. Kalau yang udah naik stroke biasa bawahannya atau akselerasinya itu juga udah enak. Makanya kebanyakan motor yang udah naik stroke itu gearnya kecil-kecil. Jadi simpelnya kalau kita mau naikkan akselerasi motor itu bagian gear belakang kita gedein, terus depan kita kecilin. Bisa dilihat juga dari motor-motor cross itu gear belakangnya kan besar-besar, terus depannya kecil, bisa sampai di ukuran 12 malahan, 12 mata. Belakangnya bisa 50-an ke atas, tergantung sirkuit yang mereka mau lewati. Nah, kalau di motor CRF standar itu ukuran standarnya 49 belakang, terus depannya 15. Jadi kalau teman-teman ngerasa di ukuran standar itu terlalu ringan, ini untuk motor standar dulu ya. Kalau terlalu ringan, kita bisa pakein ukuran turun 2 mata lah, yang belakangnya itu ambil amannya biar nggak terlalu berat juga tenaga motor. Terus yang depan tetap standar. Kalau depan kita kecilin juga, sama juga kayak pakai ukuran belakangnya yang standar. Soalnya kalau ukuran gear depan kita ubah 1 mata aja itu pengaruhnya cukup besar, soalnya langsung ke putaran mesin. Nah, kalau ada salah juga bisa dikoreksi ya. Kita belajar sama-sama di sini. Terus kalau ubahan kita udah ngubah salah satu masih kurang, kayak tadi kita udah turun 2 mata di bagian depan, bagian belakang masih kurang berasa, masih terlalu ringan lah ibaratnya. Depannya bisa kita naikin ukurannya 1 mata dari 15 ke 16. Ya semuanya tergantung kebutuhan masing-masing sih, jadi nggak bisa ditebak. Misalnya banyak teman-teman nanya, "Bang, motor saya CRF standar, terus ukuran velg 300-350, ban ukuran sekian-sekian, cocoknya gear ukuran berapa?" Saya nggak tahu juga teman-teman tuh pengennya motornya akselerasinya nambah, atau mungkin berat badannya berapa, spek mesinnya gimana. Ya banyak faktor lah ya. Jadi sebenarnya untuk nyeting ukuran gear nih, kita perlu coba-coba istilahnya. Ini untuk motor saya sendiri aja, cari ukuran gearnya itu berapa kali ganti ya. Kemarin dari ukuran 47 ke 44, depannya tetap 15, masih kerasa ringan. Saya coba naikin ke 16 baru enak. 16 depan, belakangnya 44. Nah, gitu juga kalau motor udah bore up sih, kebanyakan pakai gear yang kecil-kecil ya. Soalnya tenaga motornya udah nendang banget. Jadi torsi dari mesin itu udah kuat. Di final gearnya diberatin aja. Beda lagi kalau udah main rasio. Kalau rasio sih mungkin bukan di pembahasan saya. Ini untuk orang-orang awam aja yang
Ya mungkin kebanyakan motornya cuman spek kecil-kecilan, terus motor standar bahkan. Ya untuk supermotoan saya sarankan di CRF standar. Kalau pelaknya besar itu kita main di ukuran gear turun 2 mata aja sih. Depannya tetap standar. Kalau masih terasa terlalu ringan, soalnya napas CRF ini kan pendek, kita perlu remap ECU. Kalau cuman main di ukuran gear itu pasti kurang terus sih. Nanti atasnya udah enak, bawahnya kurang. Lebih baik kita beratkan sedikit ukuran gearnya biar nggak terlalu ringan, terus ditambah remap ECU standar atau ganti ke ECU racing yang udah bisa disetting kalau nggak mau program ulang ECU standarnya. Ya, menurut saya cukup untuk video pembahasan kali ini. Siapa tahu teman-teman ada yang kurang jelas bisa tanyakan lagi di kolom komentar, tapi saya harap ini udah cukup jelas. Sekian dan terima kasih.